Kepada seluruh wisudawan dan wisudawati, dipersilakan duduk kembali. Sambutan Ketua Kopertais 2 Jawa Barat yang diwakili oleh Sekretaris Bidang Akademik Kopertais Wilayah 2 Jawa Barat yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Jainuddin MAG MPD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma passalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati pada kesempatan ini Bapak Ketua Pembina Yayasan Haji Sujana Ajhari MM, yang kita hormati Ketua Yayasan Sirajul Falah Bapak Dr. Anas Haji Moh Amin MPD, yang juga kita sama-sama hormati, yang tadi saya lihat hadir mewakili Bapak Bupati, staf ahli Pak Dr. Mustaqim MM, juga yang kita sama-sama hormati juga muliakan, ini kebetulan kawan saya, beliau sebagai anggota DPRD Kabupaten Bogor. Terima kasih Pak Dr. Usep Nukliri MPD. Luar biasa, saya sangat bangga beliau masih setia. Yang lain mungkin ada yang sudah pulang. Terima kasih Pak Dr. Usep. Pada kesempatan ini pokoknya saya ingin menyampaikan pesan nitip Pak, karena beliau ini kan orang anggota dewan mewakili rakyat. Nah, terutama di Komisi Pendidikan. Jadi Pak Dr. Usep, Pak Dewan, pokoknya bagaimanapun mumpung Bapak punya kuasa, punya kewenangan. Nah, bagaimana ini pendidikan di Kabupaten Bogor, terutama pendidikan tinggi keagamaan Islam di swasta di Bogor ini betul-betul diperhatikan, mohon dibantu. Terutama STAI Asyifa Sirajul Falah ini ya. Pokoknya jangan tanggung-tanggung Pak, kasih bantuan sebanyak-banyaknya. Juga yang kita sama-sama hormati, kita muliakan, ini Ketua STAI Sirajul Falah Bogor, Pak Koimudin MSI, yang kita doakan sebentar lagi beliau nanti akan jadi doktor, ya, karena ketua ini harus segera jadi doktor. Juga yang kita sama hormati para wakil ketua, juga yang kita sama hormati sini mungkin diundang para rektor atau ketua-ketua STAI di lingkungan Kabupaten Bogor, yang kita sama-sama hormati seluruh anggota Senat STAI Asyifa Sirajul Falah. Juga yang kita sama-sama hormati para orang tua wisudawan dan wisudawati, yang kita sama-sama banggakan, ini seluruh wisudawan dan wisudawati Asyifa Sirajul Falah. Dan tentu yang kita sama hormati para tamu undangan, yang mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Rasanya ini banyak yang hadir. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semuanya, dan tentu membersamai kita semua.
Pertama, sebelum saya menyampaikan sambutan, ya ini sekaligus mungkin intermezzo atau mungkin ice breakingnya ya. Saya biasa mengawali dengan pantun. Mudah-mudahan cakep ya. Kalau pantunnya cakep, tentu direspon, ya, cakep. Pantun pertama tadi saya sengaja curat-coret. Ini khusus untuk para wisudawan saja. Kakak bernyanyi berirama, ibu memasak meminta lada. Bertahun-tahun sungguh lama, akhirnya hari ini kalian diwisuda. Lagi, sore hari mencari bunga di kebun raya. Hari ini kita semua bahagia melihat kalian diwisuda. Oke, satu lagi atau dua lagi. Ikan belanak, ikan peda, asal jangan buaya. Selamat kepada semua yang wisuda, kami ucapkan selamat berkarya. Terakhir untuk penyelenggara biar adil. Kalau tadi para wisudawan, satu untuk ketua STI untuk pengelola. Ya, Pak Mamat dan Bu Nur Padilah pergi ke toko beli sepeda. Selamat STI Asyifa Syirajul Falah hari ini telah melaksanakan mewisuda. Lumayan lah. Hadirin Bapak Ibu semuanya yang kami hormati dan para wisudawan wisudawati yang kami banggakan. Pertama-tama tentu marilah kita sama-sama menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua menghadiri sekaligus menyaksikan bersama dalam kerangka prosesi sidang senat terbuka di STAI Asyifa Syirajul Falah Bogor. Tentu ini wisuda yang kalau untuk sarjana ke-16 dan juga wisuda pasca sarjana magister yang pertama. Karena itu mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya mendapatkan ridho juga. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kepada kita semuanya yang senantiasa taat patuh dan pada ajarannya. Hadirin yang berbahagia, tentu pada kesempatan ini pertama saya ingin menyampaikan permohonan maaf dulu karena seyogianya memang Pak Koordinator, dalam hal ini Pak Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Koordinator Kopertais Wilayah 2 Jawa Barat, pada saat ini beliau sedang mengikuti Lemhanas di Jakarta selama 3 bulan. Karena itu kemarin beliau menugaskan saya agar menghadiri pada kesempatan wisuda di Syirajul Falah ini. Karena itu juga saya tentunya atas nama pribadi, juga atas nama institusi lembaga, juga atas nama negara ingin menyampaikan selamat dulu kepada seluruh para wisudawan wisudawati yang pada hari ini kita saksikan bersama telah melaksanakan prosesi pengukuhan sekaligus pelantikan menjadi sarjana dan magister di Asyifa Syirajul Falah. Terima kasih semuanya dan berikan aplaus untuk para wisudawan. Tentu juga kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada pengelola, terutama penyelenggara badan penyelenggara Yayasan Syirajul Falah yang pada kesempatan ini saya kira sudah menghantarkan para mahasiswa-mahasiswinya sehingga sampai pada memasuki jenjang sarjana maupun di pasca sarjana tadi.
Saya kira perjuangan yayasan tentu tidak mudah. Bagaimanapun ini yayasan bersusah payah, berupaya semaksimal mungkin untuk bagaimana bisa memberikan yang terbaik, memberikan kontribusi yang positif, melahirkan anak-anak bangsa yang cerdas dan berintelektual, berakhlak mulia juga. Karena itu sekali lagi saya ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya bahwa pada kesempatan ini Ketua Yayasan sekaligus juga pengelola, Pak Ketua, para Wakil Ketua, seluruh sivitas akademika yang tentunya tadi sudah menyelenggarakan dengan baik dalam menghantarkan putra-putri anak bangsa, artinya menjadi anak bangsa yang cakap, tentunya juga anak bangsa yang cerdas, berakhlak mulia. Hadirin yang berbahagia, tentunya saya hanya ingin menyampaikan pesan dari Pak Koordinator. Ada dua pesan pada kesempatan ini yang ingin disampaikan. Pertama pada penyelenggara, dalam ini pengelola di STAI, bahwa pada kesempatan ini sekaligus menjadi informasi bagi pengelola PT KIS. Ada beberapa kebijakan dari Kementerian Agama, di mana ini didasarkan dari hasil rakor kita Kopertais wilayah 2 termasuk seluruh Indonesia. Insya Allah sekaligus ini menggembirakan, kabar yang menggembirakan pada kita semua. Jadi Kementerian Agama dalam hal ini Kopertais seluruh Indonesia itu sedang melakukan pemetaan di lingkungan PT KIS di seluruh Indonesia. Tentunya ini bagaimana bisa meningkatkan ataupun menjadikan lembaga-lembaga Kopertais ini menjadi lembaga-lembaga sama seperti LL Dikti nanti. Jadi ke depan Kopertais itu menjadi LL Diktis seperti di LL Dikti di bawah Kementerian Pendidikan. Sehingga tentunya diharapkan untuk bagaimana bisa meningkatkan kapasitasnya dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan ataupun pengendalian dan pembinaan bagi perguruan tinggi keagamaan Islam swasta, wabil khusus mungkin di lingkungan Kopertais wilayah 2 Jawa Barat. Kemudian juga terkait kebijakan bagaimana nanti perguruan tinggi harus menyiapkan, merancang tentang kurikulum berbasis cinta. Ini agar bagaimana mahasiswa dibekali keilmuan-keilmuan yang tentu itu bisa memperkuat pembentukan akhlak. Akhlak yang tentunya mencintai kepada Allah, kepada sesama manusia dan juga pada lingkungan alam sekitar. Yang berikutnya adalah kebijakan yang tentu harus diperhatikan oleh pengelola PT KIS. Itu terkait selain tadi bagaimana merancang kurikulum KBC itu, juga bagaimana kebijakan kampus itu harus tentunya berdampak kepada lingkungan masyarakat. Ini tentunya kebijakan kampus berdampak itu melanjutkan kurikulum Merdeka yang transformasi menuju dampak nyata bagi bangsa, tentunya perguruan tinggi sebagai pusat solusi nyata bagi masyarakat sehingga melampaui peran pengajaran dan penelitian. Hadirin yang berbahagia, tentunya juga ini dari kurikulum kampus berdampak ini paling tidak bagaimana harus disiapkan untuk memperkuat sumber daya manusia yang unggul, termasuk juga menghasilkan inovasi yang relevan, menjadi pusat riset dan akselerator kebijakan yang strategis, menjadi motor transformasi sosial dan ekonomi, juga kampus sebagai simpul pertumbuhan ekonomi sekaligus perluasan delegasi kewenangan perguruan tinggi atau otonomi kampus. Saya kira itu menjadi pesan utama untuk pengelola perguruan tinggi keagamaan swasta. Yang kedua, ini wabil khusus pesan
disampaikan untuk para wisudawan dan wisudawati. Yang pertama, bahwa kalian karena barusan sudah dilantik menjadi sarjana dan juga magister ataupun lulusan daripada pasca sarjana. Karena itu yang pertama tentu yang harus kalian sampaikan, artinya setelah kalian mendapatkan atau memperoleh gelar atau predikat sarjana maupun magister ini, tentu harus disampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa terima kasih wabil khusus juga kepada orang tua kalian. Bagaimanapun orang tua kalian inilah yang mendoakan dan memiliki cita-cita tinggi agar anaknya menjadi anak yang sukses, anaknya yang menjadi anak yang tentunya bermanfaat bagi sesama manusia. Tidak lupa juga harus sampaikan rasa syukur itu pada seluruh dosen yang tentunya sudah mendidik kalian. Juga yang ada di lingkungan sivitas akademik di STAI Sirojul Palahin tadi. Sampaikan sebagai bentuk rasa syukur bahwa kalian sudah mencapai atau memperoleh gelar kesarjanaan. Yang kedua, pesan bagi para wisudawan itu adalah karena kalian ini sudah dibekali ilmu dari STAI Sirojul Palah ini tadi, memiliki ilmu, tentunya bagaimana kalian harus mengamalkan ilmu itu tadi untuk memperkuat, tentunya yang paling penting adalah iman dan ketakwaan dimanapun kalian berada, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun masyarakat. Kalian harus menjadi manusia-manusia yang tentunya bermanfaat untuk sesama manusia ataupun di lingkungan masyarakat. Sehingga khairun nas anfa'uhum linnas itu betul-betul terwujud oleh kalian semua. Karena itu kami sangat bangga kepada kalian karena tentunya telah berhasil melewati masa-masa sulit saat menempuh pendidikan di STAI Sirojul Palah ini. Kini tentunya saatnya untuk membuktikan bahwa kalian ini akan mampu bermanfaat bagi orang lain. Hari ini tentunya bukan akhir dari segalanya, tapi justru awal meniti karir mengarungi kehidupan. Saudara sekalian, kita tahu bersama bagaimana sekarang kalian tentunya berada di era revolusi industri 6.0, sekaligus sebagai era social society, terjadi perubahan sosial yang begitu dahsyat di era digital ini. Tentunya kita tahu bagaimana di era ini kalau kita lihat begitu beratnya tantangan yang dihadapi oleh kalian. Terutama tantangan yang begitu berat itu ada di dalam dunia pekerjaan. Hari ini kita lihat di era digitalisasi ini terjadi pergeseran, di mana berdasarkan penelitian bahwa ada beberapa pekerjaan yang terancam hilang oleh karena terjadinya perubahan, artinya terjadinya dampak digital tadi, adanya EA atau adanya digitalisasi itu tadi, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang hilang itu ada semacam, misalkan yang hilang itu ada kasir, ada operator, ada petugas tol di sana, ada customer service, ada data entry, ada resepsionis dan lain sebagainya. Ini menjadi tantangan kalian di dalam dunia pendidikan. Tetapi kita masih bergembira, ya, kita bersyukur meskipun terjadi AI ini yang saya kira sangat mengganggu dan berdampak pada perubahan sosial kita, serba otomatis itu tadi. Oleh karena itu, yang tentunya tadi dari dampak AI ini ada yang memang pekerjaan yang tidak hilang. Ternyata pekerjaan yang tidak hilang dari dampak AI itu salah satunya adalah menjadi guru, ya,
menjadi guru ataupun jadi psikolog dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan ini mungkin dari prodi ini ya Pak ada yang menjadi guru. Nah, saya kira insya Allah ini tidak akan hilang pekerjaan menjadi guru tadi. Nah, saya kira itu mungkin menjadi pesan utama bagi para wisudawan. Karena itu bahwa kesempatan ini yang terakhir saya ingin menyampaikan juga sebagaimana hadis Nabi, ini khusus para wisudawan, karena kalian sebentar lagi tentu berada di lingkungan masyarakat. Pokoknya pegang dengan baik, terlagi tadi bagaimana arus globalisasi ini ataupun dampak digitalisasi ini tadi. Serba canggih dan tentu berpengaruh pada perubahan sosial Anda ini tadi. Jadi bagaimana AI ini termasuk berdampak pada efisiensi semuanya. Ya, makanya negara kenapa kemudian melakukan ada kebijakan efisiensi sebetulnya di sini tadi. Nah, karena itu di lingkungan masyarakat ini ya kalian tetap harus memegang teguh apa yang dipesankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bihulqin hasanin. Itu saja. Jadi kalian harus berpegang pada 3 perkara tadi, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, kemudian juga wa atbi'is sayyi'atal hasanata, jadi kalian bagaimana perbaiki dari kesalahan kemudian menjadi kebenaran, menjadi kebaikan, dan bergaulah dengan yang baik. Terakhir, saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan, dan saya mungkin akan menutup juga dengan pantun. Buah durian buahku ini, jolok jambu pakai galah. Cukup sekian sambutan dan orasinya ini. Mohon maaf apabila ada yang salah. Pak Iwan Cinta Ura Kasih, sekian dan terima kasih. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.